Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wahib Asyahri dalam mata kuliah Pengantar dan Filsafat Ilmu Administrasi Publik. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan setiap khalayak umum yang ingin menikmati proses perkuliahan kita pada hari ini. Baik, mari kita mulai. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, pada mata kuliah Pengantar dan Filsafat Administrasi Publik pada pertemuan ke-6 hari ini, kita akan membahas mengenai tentang teori-teori administrasi publik. Nah, teori. Menurut Kerlinger dalam Pasolong tahun 2011 halaman 9, teori adalah serangkaian konstruk, yaitu konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut Pasolong tahun 2011 halaman 10, teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset. Selanjutnya, teori administrasi publik, yaitu serangkaian usaha untuk melakukan konseptualisasi mengenai yang pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi publik. Yang kedua, bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang dikerjakan administrasi publik. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan apa yang harus dikerjakan oleh administrator publik, yaitu para pelaku publik ya. Dan yang keempat, mengapa orang berperilaku tertentu dalam suatu situasi administrasi. Dan yang terakhir, dengan cara apakah aparatur pemerintah disusun dan dikoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu tadi konsep makna mengenai dari teori. Teori yang pertama tadi kalau kita simpulkan adalah suatu konsep ya, suatu konstruk yang bisa dikatakan telah teruji kebenarannya melalui riset, penelitian, dan bersifat ilmiah yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena. Nah, terus kalau dari teori administrasi publik adalah bagaimana ya untuk melakukan konseptualisasi yang mengenai apakah yang dimaksud dari administrasi publik itu sendiri, terus bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang dikerjakan oleh administrasi publik, terus menentukan apa yang harus dikerjakan oleh para pelaku administrasi publik, mengapa orang berperilaku tertentu dalam situasi administrasi, dan dengan cara apa aparatur pemerintah bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, baik, kita lanjut. Istilah administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu Yunani, yang terdiri atas dua kata, yaitu ad dan ministrate, yang berarti to serve. Dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat Adunsere yang dikutip ulang oleh Keban tahun 2008 halaman 2, administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Nah, itu tadi pengertian dari administrasi dan juga publik, di mana tadi administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, dan berbagai jenis lainnya yang berhubungan dengan publik ya, yang berhubungan dengan bentuk
kepentingan publik maksud saya. Nah, sedangkan dari pengertian publik itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Dikutip oleh dari Syafi'i dan kawan-kawan dalam Pasolong tahun 2011 halaman 6. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban tahun 2008 halaman 4 adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola atau manage keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah. Nah, itu tadi pengertian konsep dari administrasi publik, di mana kalau menurut Chandler dan Plano dalam Keban, proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir, ya, terus dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan memanage, mengelola, mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan dari Keban sendiri menyatakan bahwa istilah administrasi publik menunjuk bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa, yaitu sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang mana penting untuk masyarakat. Nah, itu tadi dari konsep administrasi publik. Kita masuk kepada teori administrasi publik. Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah. Fayol melahirkan 3 sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen, yaitu yang pertama adalah aktivitas organisasi, yang kedua fungsi atau tugas pimpinan, dan yang ketiga prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. Nah, selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi, yaitu yang pertama pembagian pekerjaan. Prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith. Spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien. Nah, jadi dalam konsep pembagian kerja adanya pembagian pekerjaan, misalnya yang fokus menangani tentang bagian perencanaan, bagian perlengkapan, bagian acara, atau ada fokus bidang tertentu yang mengenai tentang surat menyurat atau tata warkat, terus yang berfokus pada bagian humas, hubungan masyarakat. Nah, di mana adanya pembagian pekerjaan tersebut tentu akan meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien karena adanya spesialisasi. Jadi ibaratkan satu departemen itu fokus mengatur, melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan juga job desk dari divisi itu. Misalnya divisi kesekretariatan fokus tentang mengatur surat menyurat, yang acara beda lagi pekerjaannya, yang perlengkapan beda lagi. Jadi pegawai itu bisa fokus dalam satu divisi dalam aspek spesialisasi ya, untuk tentunya akan meningkatkan hasil kinerja dari pegawai tadi, sehingga membuat tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, wewenang. Manajer harus memberi perintah. Wewenang akan membuat mereka melakukannya dengan baik. Nah, wewenang itu jadi adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinan dalam mengatur dan juga mengontrol anggotanya dengan baik. Manajer tentu harus memberi perintah ya, di mana pimpinan harus memberikan perintah. Nah, dari perintah tersebut dapat dilakukan ketika pimpinan atau manajer memiliki wewenang yang membuat mereka bisa melakukannya dengan baik. Jadi ketika perintah itu diberikan tentu adanya wewenang. Misalnya itu ketika mereka mampu memberikan perintah, berarti mereka telah diberikan wewenang untuk menjalankan
tugas mereka dalam melaksanakan, seperti salah satu adalah membuat perintah atau memberi perintah. Nah, yang ketiga, disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi. Nah, di sini aspek yang juga penting, di mana tentu tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengikuti aturan di tempat pekerjaan tersebut, aturan di lokasi pekerjaan. Seperti misalnya kehadiran wajib pukul 7.30 harus hadir di lokasi kantor, pulang pukul 16 atau pukul 4 sore. Nah, berpakaian rapi, melaksanakan segala bentuk peraturan terkait dengan aspek pekerjaan, seperti memasang perlengkapan yang sesuai dalam proses pekerjaannya. Nah, disiplin-disiplin seperti itu penting diterapkan oleh tenaga kerja agar apa? Agar proses pekerjaan dapat terlaksana dengan baik atau efektif. Tentunya tenaga kerja harus membantu juga dan melaksanakan aturan itu agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak buruk. Nah, tentunya kalau ketika disiplin ini tidak ditegakkan, tentunya akan menurunkan kinerja dari suatu organisasi karena tidak adanya kedisiplinan dari para anggotanya. Seperti itu. Yang keempat, kesatuan komando. Nah, setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa. Jadi, seperti kalau kita dalam proses organisasi itu ada 3 ya. Ada high managerial, ada mid managerial di bawahnya, dan ada low managerial di bawahnya lagi. Jadi ada staff, ada manajer dan pimpinan langsung. Bisa seperti leader ataupun kepalanya. Nah, jadi setiap tenaga kerja itu menerima perintah hanya dari yang berkuasa, gitu, dari atasan. Setiap proses pembuatan atau proses pekerjaan tentu dalam menjalankannya harus berdasarkan instruksi, arahan, dan juga perintah dari pimpinan. Tidak bisa kita menerima perintah yang bukan dari pimpinan tempat instansi kita berada. Nah, yang kelima, kesatuan arah. Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Nah, itu tadi kesatuan arah, sama juga bersama dengan kesatuan komando. Nah, yang keenam, mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum. Kepentingan setiap orang, pekerja, atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi bagaimana dalam suatu institusi tadi harus mengutamakan bagaimana pencapaian dari institusi tersebut di samping dari kepentingan-kepentingan individu. Tentu betapapun besarnya kepentingan individu, tentu tetap lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Selanjutnya, pemberian upah. Pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka. Nah, jadi setiap pekerja itu tentu adanya rewards yang diberikan kepada mereka ketika mereka telah selesai melaksanakan pekerjaan. Nah, hal itulah bentuk proses penghargaan dan juga proses yang bisa membantu mereka bersemangat bekerja dengan adanya upah tadi yang diberikan yang telah membayar ya hasil kerja keras mereka. Nah, selanjutnya pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada rentang kendali, yakni garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya, mempresentasikan rantai skalar. Jadi ya seperti adanya garis wewenang dari manajemen puncak. Terus tadi ada lagi manajer di bawahnya, dari manajer bawah ada lagi staf-staf anggota di bawahnya. Ke-10, tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat. Jadi tata tertib juga bagaimana penempatan yang tepat dan baik dalam prosesnya. Selanjutnya, keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya. Tentunya dalam proses penjalanan aspek keadilan ini, setiap manajer harus bisa memberikan penilaian secara objektif kepada seluruh anggotanya. Ya, jadi tidak ada mengistimewakan suatu individu atas dasar kekeluargaankah atau kerabatkah atau temankah gitu. Jadi intinya bagaimana ya
Bagaimana keadilan ini bisa diterapkan agar setiap pegawai mendapatkan mendapatkan hak yang sama gitu, persamaan kedudukannya gitu dalam instansi tersebut, tidak ada yang dispesialkan, tidak ada yang ditinggikan ataupun dilebihkan, semuanya berdasarkan hasil kinerja. Nah, jika mereka bagus akan diberikan reward, dan jika salah atau telah melakukan kekurangan akan diberikan punishment. Selanjutnya, stabilitas pada jabatan personal. Perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan. Jadi bagaimana jabatan itu tidak terlalu banyak strukturalnya, jadi hanya difokuskan kepada struktural yang penting yang menjalankan tugas pokok. Setiap struktural itu berdasarkan fungsinya masing-masing gitu. Terus selanjutnya, inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi. Nah, jadi inisiatif ini bagaimana ditumbuhkan untuk seluruh lapisan ya, bukan hanya pada manajemen puncak tapi juga manajemen tengah dan juga manajemen bawah. Jadi ada istilahnya itu, sifat inisiatif ini harus dimiliki oleh seluruh komponen yang ada dalam instansi tersebut agar bisa memberikan inovasi-inovasi yang baik ya dalam proses penjalanan organisasi tersebut. Yang ke-14 yaitu rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi. Nah, jadi harus adanya rasa persatuan, kekeluargaan dan kekerabatan dalam proses institusi tersebut. Jadi adanya rasa bahwa di mana kita harus memperjuangkan memberikan citra yang baik gitu terhadap brand ataupun institusi kita, dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan seluruh personel yang ada di instansi tersebut. Jadi sudah menganggap bahwa dengan rekan-rekan kerja kita untuk mengembangkan nama instansi kita tuh kita memiliki rasa jiwa yang sama gitu, yaitu rasa persatuan. Selanjutnya, Herbert Simon dalam Pasolong dalam bukunya ya tahun 2011 halaman 14 membagi 4 prinsip administrasi yang lebih umum. Yang pertama, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok. Yang kedua, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti. Selanjutnya yang ketiga, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. Selanjutnya, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai tentang jenis-jenis teori administrasi publik. Nah, yang pertama adalah teori administrasi publik menurut William L. Morrow. Terdiri dari yang pertama itu adalah teori deskriptif, yaitu teori yang menggambarkan sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor yang mendorong orang berperilaku. Contohnya adanya undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden, ya ada Perpu, Perda, ADRT dan lainnya. Jadi teori deskriptif ini menjelaskan tentang sesuatu yang nyata terjadi dalam organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor yang mendorong orang berperilaku. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan seperti Perpu, Perpres, Perda, undang-undang dasar gitu kan, dan ADRT. Jadi setiap individu yang terikat dalam satu instansi yang memiliki aturan tentu harus menjalankan aturan tersebut dengan baik. Nah, jadi adanya kontrol melalui peraturan-peraturan yang ditegakkan sehingga mengakibatkan bagaimana orang-orang berperilaku dengan baik berdasarkan dari aturan-aturan yang telah diterbitkan tadi. Selanjutnya, teori perspektif. Teori yang menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan publik dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan. Contohnya adanya BPK, Kemenpan RB dan lain-lain. Jadi teori perspektif ini menggambarkan perubahan-perubahan dalam arah kebijakan publik dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi.
Jadi intinya adalah penekanan teori ini adalah terkait dengan pembaharuan, koreksi, dan memperbaiki proses pemerintahan. Nah, jadi dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang fokus tentang masalah bidang audit, itu kan ada Kemenpan RB dalam aspek ASN. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, teori normatif. Teori yang mempersoalkan masalah peranan birokrasi. Apakah peranan tersebut dipandang dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, atau peranan birokrasi seharusnya dimantapkan, diperluas, atau dibatasi. Jadi ini terkait dengan aspek peranan birokrasi ya. Selanjutnya teori asumtif, yakni teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Jadi asumtif ini terkait dengan teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Contohnya adanya Kemenpan RB dan lain sebagainya, yang berfokus bagaimana aspek pengawasan terhadap para ASN. Selanjutnya teori instrumental adalah teori yang bermaksud untuk melakukan kegiatan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dan menekankan alat, teknik, dan peluang sehingga dapat dibuat sasaran kebijakan secara lebih realistis. Nah, jadi kalau teori instrumental itu untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen dan menekankan alat, teknik, dan peluang sehingga dapat dicapailah sasaran tadi lebih baik. Jadi ada contohnya itu seperti RUU PS, rapat koordinasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, teori administrasi menurut Stephen P. Robbins. Terdiri juga pertama yaitu teori hubungan manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan teori Mayo didasarkan pada penuannya selama memimpin proyek ya. Jadi pengembangan teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih efektif. Jadi yang lebih tepat itu adalah norma-norma sosial. Jadi yang menjadi seperti aturan di kalangan masyarakat di mana mereka tinggal. Yang kedua ada teori pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Di samping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical path scheduling, inventory model, state location model, serta berbagai bentuk resource allocation model. Nah, terus selanjutnya teori perilaku. Teori ini bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur, dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan. Jadi adalah bagaimana aspek perilaku ya. Selanjutnya teori sistem. Dalam teori ini organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolahan, dan penghasil. Dan yang terakhir, teori kontingensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan untuk pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontingensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus. Tujuan atau fungsi teori ya. Jadi kita sudah belajar nih teori-teori dari William dan juga Henry yang juga dari Stephen P. Robbins ya. Jadi ada dua ahli yang kita ambil, William L. Morrow dan juga Stephen P. Robbins. Tujuan atau fungsi utama teori adalah pertama itu untuk menerangkan atau menjelaskan, yang kedua meramalkan, dan yang ketiga mengendalikan atau mengontrol gejala. Itu adalah tujuan atau fungsi dari teori. Selanjutnya, arti penting teori administrasi disebabkan oleh 5 hal berikut. Yang pertama,
teori administrasi menyatakan sesuatu yang bermakna, yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Yang kedua, teori administrasi dapat menyajikan suatu perspektif. Yang ketiga, teori administrasi merancang lahirnya cara-cara baru dalam hal-hal yang berbeda. Yang keempat, teori administrasi yang telah ada dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori administrasi lainnya. Dan yang terakhir, teori administrasi membantu penggunanya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya. Nah, baiklah seluruh mahasiswa sekalian, demikianlah proses perkuliahan kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk menambah referensi lainnya dari artikel jurnal, buku, dan sebagainya yang bersifat ilmiah agar bisa menjadi tambahan wawasan juga, tambahan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa. Baik, saya Wahib Aisyahri, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga proses penyampaian yang tidak tepat, kata-kata yang salah, dan juga tulisan-tulisan yang masih ada tipenya. Saya mohon maaf, maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.